Lalu jemaah, yang turun apanya? Rahmatnya. Nah, kalau mengatakan rahmatnya berarti mentakwil, mentahrif lafaz hadis Nabi tadi. Nabi mengatakan Allah yang turun. Yanzilu Rabbuna. Rabbul kita turun. Kalau malaikatnya ya sama. Makanya di antara kaum Asy'ariyah sebelum tobatnya, Imam Abu Hasan Asy'ari sebelum tobatnya mentakwil hadis-hadis seperti ini. Termasuk aliran Kulabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah mentakwil hadis-hadis, ayat-ayat semacam ini. Pokoknya sifat yang tidak masuk akal dirubah makna yang lain. Jadi yang turun rahmatnya atau yang turun malaikatnya. Ini keliru. Pertama, merubah tanpa dalil. Yang kedua, bertentangan dengan hadis itu sendiri. Karena Nabi mengatakan Allah turun kalau itunya. Lalu waqala, dan dia berkata. Nah, yang ngomong siapa? Dia berkata, turun ke langit dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel MBOT Official. Di video kali ini lagi dan lagi kita akan membahas mengenai syubhat-syubhat para salafi wahabi, yang sebagaimana sudah kita sering ketahui bahwasanya mereka mengeluarkan statement-statement, mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, mereka menggunakan akal pikiran mereka sendiri untuk mengartikan ayat-ayat Allah, untuk mengartikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di sini kita akan membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam. Ini menarik untuk kita simak. Kenapa? Karena mereka senantiasa menyampaikan perkara-perkara yang keliru, dan mereka senantiasa menyampaikan perkara yang benar tetapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salah. Oke kawan-kawan, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari tempat dan arah. Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Allah tidak bertempat di bumi, tidak bertempat di langit, ataupun juga tidak bertempat di atas arasy. Ini akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita ketahui bersama, dan semuanya sudah kita buktikan dengan kitab-kitab yang rujukannya juga mu'tamad insyaallah. Baik. Nah, kalau akidah musyabbihah jamaah, mereka meyakini Allah itu berada di atas arasy. Ya. Ciri khas mereka itu, ya, akidah musyabbihah atau juga mujassimah sama mereka meyakini bahwa Allah di mana? Allah di atas arasy, kata mereka begitu ya. Nah, untuk menguatkan pendapat mereka, mereka itu punya semacam apa ya? Dalil. Sebetulnya bukan dalil, Pak ya. Dalih itu sebetulnya ya. Karena mereka itu salah paham ya. Ini Pak, syubhat-syubhat yang mereka lontarkan itu ya. Makanya nanti kita harus jawab, padahal ulama salaf itu tidak ada yang meyakini Allah berada di atas arasy ya. Itu sudah kita bahas nomor 1, Pak. Kata mereka, Allah sendiri yang berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ya, memang benar ada ayatnya begitu. Yang salah itu pemahaman mereka terhadap ayat tersebut, begitu ya. Dan sudah kita jelaskan Pak, bagaimana tafsirnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Terus kemarin juga sudah kita bahas tentang hadis jariyah. Hadis seorang budak yang ditanya oleh Rasulullah dengan riwayat yang begitu banyak ya. Ainallah, di mana Allah? Budak ini menjawabnya apa, Pak? Alal arsy apa fis sama? Kalau alal arsy kan di atas aras ya. Tapi budak itu jawabnya apa? Fis sama, di dalam langit. Nah, itu sudah kita jelaskan ya. Bagaimana ulama itu, Pak. Masyaallah ya. Ada, ya itu oknum Pak ya, orang-orang awam yang tidak perlu kita tanggapi ya. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar kepada mereka itu ya. Allahumma tihim fa innahum la ya'lamun ya. Baik, untuk hari ini kita bahas yang nomor 3 jemaah. Nomor 3 yaitu terkait hadis sahih bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila kulla lailatin ila sama'id dunya, yaitu tentang Allah turun Pak. Ada lafaz yanzilu yang kalau diterjemahkan maknanya apa?
turunnya. Nah, jadi kata mereka ini begini, ketika memahami hadis ini mereka mengatakan berarti Allah itu ya di atas arsy. Karena yang namanya turun itu dari mana ke mana, Pak? Iya, dari atas ke bawah. Nah, ketika Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia itu ya ini, Pak, langit yang pertama itu. Nah, berarti Allah itu di atas arsy gitu. Itu pemahaman mereka begitu terhadap hadis ini. Nah, ini nanti coba kita bahas bersama-sama ya. Insya Allah untuk hari ini khusus poin nomor 3 saja. Karena lumayan banyak yang saya tampilkan dari slide yang sudah saya siapkan ini ya. Oke. Jadi kita jawab ya nanti ya syubhat yang nomor 3 ini. Ingat, kita bukan menjawab hadis, Pak ya. Hadisnya sahih, Pak. Hadisnya sahih. Yang kita jawab itu apa, Pak? Pemahaman mereka terhadap hadis. Jadi jangan salah paham ya. Nanti ada orang akan memotong video kita, Pak. Ini loh Ustadz ini telah membantah Rasulullah. Biasanya begitu, Pak ya. Ya. Padahal yang kita bantah itu, Pak, pemahaman mereka terhadap hadis. Kalau hadisnya sahih, yang keliru itu pemahaman gitu loh. Paham ya? Nah, maka kita akan bahas. Oke. Baik, poin nomor 3 ya. Ada hadis sahih terkait Allah turun ya. Kita baca dulu hadisnya, Pak ya, supaya jamaah juga tahu hadis yang mana ini yang dimaksud oleh mereka tentang Allah turun itu ya. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berarti ini tidak perlu bertanya hadisnya sahih atau tidak ya. Tidak perlu bertanya, sudah pasti sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya. Semoga yang membaca sholawat kita semua nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaat beliau, amin ya. Satu-satunya andalan kita, Pak, besok di padang mahsyar ya, di yaumil mahsyar berkumpulnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia sampai sebelum kiamat itu semuanya ngumpul semuanya di situ ya. Kita berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat baginda Rasulullah untuk kita semua. Amin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yanzilu. Nah, ini hafalkan hadisnya ya, Pak ya. Hafalkan karena hadis ini sangat masyhur sekali ketika dibahas di kitab-kitab tauhid ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhiru ya. Kita jeda sampai situ. Terjemah tekstualisnya begini, Pak. Tuhan kita, Rabbuna itu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita tabaraka wa taala turun, Pak. Nah, jadi terjemah yanzilu apa? Turun, dari kata nazala yanzilu ya. Pernah belajar bahasa Arab ya Bapak-bapak ya, Ibu-ibu? Pernah ya? Nazala yanzilu nuzulan gitu kan, turun ya. Nazala telah turun, kalau yanzilu sedang turun ya, fi'il mudhari' ya Pak ya. Tahu ya Pak ya, fi'il itu tahu ya jemaah ya? Tahu lah insyaallah. Di sini ada kajian bahasa Arab? Ada? Nah, nanti kalau belum ada minta satu jadwal khusus belajar bahasa Arab, Pak. Iya. Kalau bisa nanti jamaahnya ngomongnya bahasa Arab nanti sehari-hari, ya. Iya, ada Pak di masjid mana itu ya? Jamaahnya itu mereka membiasakan bahasa Arab sehari-hari ya. Meskipun yang dasar-dasar saja tidak masalah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bahasa Arab. Amin. Baik. Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam, Pak. Kulla lailatin itu artinya pertama itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain membutuhkan perjalanan kurang lebih 500 tahun, Pak. Dari sini dari bumi ke langit pertama itu butuh berapa? Khamsumi'ati sanah, Pak.
500 tahun Pak, perjalanan normal itu. Berarti jauhnya seperti apa itu ya langit pertama itu ya. Belum ada yang mampu Pak, sampai sekarang belum ada yang mampu tuh. Ya, langit pertama itu di mana juga kita tidak tahu tuh. Sangat jauh sekali Pak. Nah kata Nabi, langit itu juga punya ketebalan yang untuk menembusnya itu butuh waktu sama, yaitu 500 tahun perjalanan. Jadi untuk nembus langit pertama itu butuh waktu jadi berapa? 1000 tahun Pak. Nyampe-nya 500 tahun, menembus ketebalannya juga 500 tahun. Jadi 1000 tahun. Saking jauhnya Pak gitu. Ya. Dan kemudian nanti ke atas lagi Pak, yaitu menuju ke langit kedua. Nabi mengatakan sama, yaitu butuh waktu 500 tahun perjalanan Pak. Jadi ini langit kedua ini lebih tinggi lagi dan lebih besar tentunya dibandingkan dengan ukuran langit pertama. Dan Anda bayangkan sampai langit ketujuh itu besarnya seperti apa itu Pak. Ya Allah. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis ini Pak, Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ilas sama'id dunya. Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala atau tabaraka wa ta'ala turun. Nah, kalimatnya apa? Turun kalau terjemah tekstualisnya. Nanti yang kita bahas itu ini Pak nanti. Yang kita bahas itu lafadz yanzilunya itu loh. Atau kalau dalam bahasa tauhid disebut sifat apa? Nuzul. Nah itu sifat nuzul dari kata nazala yanzilu nuzul ya. Kan ada sifat istiwa, ada sifat wajh, sifat ain dan seterusnya. Nah, ini ada sifat namanya apa? Nuzul ya. Nazala yanzilu nuzul. Yang kita bahas lafadz yanzilu Pak, nuzulnya itu loh. Bukan terjemahnya. Awas. Memahami hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh hanya dengan modal terjemah tekstualis Pak. Ada ilmunya Pak membahas hadis itu Pak. Mau saya kasih contoh lain ya Pak ya. Nabi itu Pak pernah bersabda kita itu dilarang oleh Rasulullah jual beli husoh atau hasoh. Apa itu? Kerikil Pak. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il husoh atau hasoh. Rasulullah pernah melarang apa? Jual beli kerikil. Coba kalau Anda pahami tekstualis Pak. Berarti boleh nggak jual beli batu kecil itu, kerikil itu Pak? Itu hadisnya sahih itu Pak. Ayo, boleh nggak? Apa haram jual beli pasir atau jual beli kerikil kecil itu Pak? Boleh kan? Boleh, tapi Nabi melarang loh Pak, ayo. Nah ini yang salah apa? Pemahaman kita terhadap hadis. Jangan hanya modal terjemah. Pahami apa maksudnya. Dijelaskanlah oleh para ulama. Oh Nabi itu melarang jual beli kerikil itu maksudnya. Dulu orang gunakan bahasa yang sangat singkat padat Pak. Naha Rasulullah SAW an bai'il husoh gitu loh. Nah, maka disinilah pentingnya Pak, jangan memahami hadis hanya modal terjemah. Harus tahu pemahaman di balik itu apa sebetulnya maksud Nabi. Gitu. Sama Pak, nanti hadis ini juga begitu. Jangan Anda modal dengan terjemah turun terus menyimpulkan berarti Allah tuh di atas aras turun tiap malam gitu misalnya. Ini berbahayanya begini nanti Pak. Misalnya nih ya, ini kan akidah musyabihah ya, yang dipahami mereka itu pokoknya Allah turun ya. Pertanyaan saya Pak, kalau pas Allah turun di langit ke-1, lebih tinggi mana Allah dengan langit kedua? Ayo, kalau turun, benar-benar turun, zatnya Allah berada di langit pertama, tinggian mana Pak nanti Allah dengan langit kedua, ketiga, keempat, sama langit ketujuh atau dengan aras? Bahaya itu Pak, kalau dipahami tekstualis. Allah lebih di bawah makhluknya. Katanya Allah maha tinggi, senantiasa maha tinggi. Nah ini kok di bawah makhluk nih. Nah, langit kedua itu makhluk Pak, langit ketiga, keempat dan seterusnya. Nah inilah Pak, kekacauan akidah musyabihah nanti di situ. Ya, mereka secara tekstualis begitu, ya harusnya begitu konsekuensinya begitu ya. Nah, itu tidak boleh itu, ya, tidak boleh seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Oke. Nah,
Hadisnya sampai situ saja ya, karena lanjutannya fayaqul man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa utiyah, man yastaghfiruni fa aghfirullah. Oke, baik. Kita bahas tentang makna sifat nuzul ya. Hadisnya sudah jelas ya. Lafadznya apa? Yanzilu ya. Terjemahnya turun. Tapi apakah ini maksudnya turun itu dari atas ke bawah, Allahnya di atas terus ke bawah? Nah, kita akan bahas dari segi syarah. Apa itu syarah jemaah? Syarah itu apa? Syarah itu penjelasan hadis. Anda kalau belajar Sahih Al-Bukhari ya, itu membaca syarahnya, Pak. Apa syarah kitab hadis, syarah Sahih Al-Bukhari yang masyhur apa? Nanti ada syarah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Kalau yang Sahih Al-Bukhari, Pak, namanya kitab Fathul Bari, Pak. Beliau itu gelarnya Syekhul Islam jamaah. Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau yang mensarah hadis ini nanti, Pak. Ya, karena kan Al-Bukhari itu, ya. Terus di Sahih Muslim juga ada hadis ini ternyata. Kita lihat, Pak, siapa ulama yang mensarah Sahih Muslim, Pak? Banyak, ya. Termasuk tadi Sahih Bukhari juga banyak. Tapi yang masyhur di antaranya siapa? Sahih Muslim pensarahnya Al-Imam An-Nawawi, jamaah. Beliau juga gelarnya Syekhul Islam, jamaah. Imam Az-Zahabi itu dalam kitabnya itu menyebut Imam Nawawi itu Syekhul Islam. Syekhul Islam. Jadi ini ulama yang luar biasa, Pak, yang mensarah Bukhari Muslim ini. Bukan kaleng-kaleng ya. Bukan yang kaleng-kaleng, bukan ulama biasa ya. Beliau ulama yang keilmuannya diakui oleh seluruh ulama sepanjang masa. Oke, nanti kita baca, Pak ya. Bagaimana ya ulama salaf kita, para ulama ahli hadis kita mensarah, menjelaskan sabda Rasulullah yang bunyinya apa? Yanzilu ini. Oke. Baik. Sudah siap ya? Dicatat yang bawa buku atau bawa pulpen ya, atau yang tidak bawa nanti dihafal langsung, Pak ya. Masya Allah, ini hafalannya kuat semua ini ya. Enggak bawa buku ini. Ngaji orang enggak bawa buku piye ya. Oh, hafalannya kuat Pak Ustadz insyaallah ya. Amin ya. Langsung hafal, Pak ya. Ya, dan langsung hilang pulang-pulang dari sini. Oke. Nah ini, Pak, saya kutip dari syarah Sahih Muslim dulu ya. Karena ini Imam Nawawi lebih salaf dari Ibnu Hajar. Beliau meninggal tahun 676 Hijriah. Ingat gelarnya Al-Imam An-Nawawi itu apa tadi? Syekhul Islam ya. Saya kalau ngajarin jamaah saya, kalau nyebut nama Imam An-Nawawi biasakan pakai Syekhul Islam. Supaya apa? Supaya orang awam yang lain itu tidak menganggap Syekhul Islam itu hanya Imam Ibnu Taimiyah saja gitu loh, Pak. Ya, memang benar Imam Ibnu Taimiyah itu juga gelarnya Syekhul Islam, seperti Imam Suyuti dan yang lainnya itu menganggap Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam. Memang benar ya. Tapi jangan menganggap satu-satunya Syekhul Islam hanya Imam Ibnu Taimiyah, tidak ya. Ada ini Imam An-Nawawi itu gelarnya juga Syekhul Islam. Artinya apa? Ini ulama yang menguasai seluruh bidang ilmu syar'i lah, kira-kira begitu, Pak. Keilmuannya sangat tinggi ya. Nama kitabnya apa? Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Nanti setelah ini ada terjemahnya ya, tenang saja ya. Ini kan buat bukti, Pak, bahwa kajian kita ini betul-betul kajian ilmiah gitu loh ya. Karena di flyernya kan ditulis kajian sunnah apa kajian ilmiah ya. Iya, harus sesuai betul-betul ilmiah, jangan katanya saja ya. Kita punya bukti kitab dari para ulama kita. Oke. Kitabnya apa namanya? Tuh yang paling bawah itu Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Karena Sahih Muslim itu kan yang mengarang Imam Ibnil Hajjaj ya, Imam Muslim Ibnil Hajjaj ya. Baik, nama kitabnya apa, Pak? Al-Minhaj ya, gitu ya. Imam Nawawi punya kitab Syarah Sahih Muslim, namanya judulnya apa? Al-Minhaj ya. Tapi jangan keliru dengan Minhajut Thalibin. Imam Nawawi juga punya kitab Minhajut Thalibin, itu kitab fikih kalau itu ya, yang disarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nanti, jadi Tuhfatul Muhtaj itu ya. Baik, ada jamaah yang bantu saya membaca, kelihatan Pak ya? Kebaca nggak tulisannya? Kelihatan ya, tapi kalau dibaca bisa apa enggak ya, wallahu alam ya. Ya bisa lah, ada harokatnya Pak, ada harokatnya ya. Ya, gimana nih? Anda yang baca atau saya yang baca ini? Ya sudah, saya aja yang baca ya. Ya, tapi Anda dengarkan Pak ya. Baca kitabnya ulama, insya Allah berkah, Pak. Amin. Ya,
karena ulama kita ini mendapatkan ilmu tentunya melalui sanad yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu mereka ini Pak, ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, didengarkan saja dulu karena ini nanti setelah ini ada terjemahannya ya, lengkap terjemahannya insyaallah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hadzal hadits min ahaditsis sifat wa fihi madhhabani masyhurani lil ulama ahaduhuma wa huwa kasrah ya, wa anna dhahiraha al muta'arifa fi haqqina ghairu muradin wala yatakallam fi ta'wiliha ba'atiqadi tanzihillahi ta'ala an sifatil makhluk wa anil intiqal wal harakat wa sairi simatil khalqi. Wathani, yang kedua, wathani madhabu aktsaril mutakallimin wa jama'atin minas salaf. Kalau dengar kalimat salaf paham ya, ya. Wa huwa mahkiyun huna an Malikin wal Auza'i annaha tuta'awwal ala ma yaliku biha bihasabi mawatiniha fa ala hadha ta'awwalu hadzal haditsa ta'wilain ahaduhuma ta'wilu Malik bin Anas wa ghairihi maknahu tanzilu rahmatuhu wa amruhu wa malaikatuhu kama yuqalu fa'ala sultan kadza idza fa'alahu atba'uhu bi amrih. Wathani annahu 'alal isti'arah wa maknahu al-iqbal 'ala ad-da'in bil ijabah wal lutfi wallahu a'lam. Paham ya insyaallah Pak ya? Insyaallah Pak Ustadz ya. Insyaallah sudah belajar bahasa Arab kok ya, insyaallah ya. Tapi ini kita tampilkan terjemah versi saya Pak ya. Insyaallah saya menerjemahkan memang betul-betul sesuai dengan teksnya ya. Ya, Anda yang bisa bahasa Arab ya, Anda yang bisa bahasa Arab, insyaallah pas saya baca tadi langsung paham pastinya ya, langsung paham. Nah, ini Pak terjemahnya bisa Anda tulis atau Anda foto ya. Jadi kata Imam An-Nawawi jamaah, ingat Pak, ini syarah penjelasan dari ulama ahli hadis Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya ya, yanzil rabbuna setiap malam ke langit ke dunia, ini termasuk hadis sifat mutasyabihat. Ini poin pertamanya, tulis dulu ini. Hadis ini namanya hadis mutasyabihat. Masih ingat Pak, hadis mutasyabihat itu tidak boleh haram hukumnya dipahami secara makna zahir atau tekstualis. Nah, ketangkep kan poin pertama. Tadi itu namanya hadis mutasyabihat. Wis mirip kayak ayat mutasyabihat, istawa ar-rahmanu alal arsistawa. Terus ayat apa? Wa yabqa wajhuka wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan lain-lain. Itu namanya ayat mutasyabihat. Kalau ini namanya hadis mutasyabihat. Dalam Al-Quran kan ada dua Pak, ada dua model. Ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Kalau muhkamat jelas sekali maknanya. Tapi kalau mutasyabihat ini masih remeng-remeng sehingga memahaminya tidak boleh secara tekstualis. Dicoret tuh makna tekstualisnya. Oke. Ada dua pendapat Pak. Ini Imam Nawawi Pak ketika mengatakan begitu Pak, mungkinkah beliau berbohong Pak dalam menyampaikan akidah salaf Pak? Na'udzubillah, untuk menuduh Imam Nawawi seperti itu. Ulama kita adalah ulama-ulama yang jujur, yang hatinya bersih Pak. Mereka ketika menyampaikan ilmu pasti betul-betul jujur disampaikan sebagaimana faktanya begitu. Ya. Imam Nawawi mengatakan ada dua pendapat masyhur dari para ulama salaf. Beliau nyebut begitu Pak. Kalimatnya apa tadi bahasa Arabnya? Wa fihi madhhabani masyhurani lil ulama gitu ya. Ada dua pendapat ya, ada dua pendapat yang masyhur. Masyhurani itu masyhur dari kalangan para ulama. Maksudnya para ulama di sini ulama sebelum beliau, berarti ulama salaf lagi gitu loh, sebelum beliau ya. Apa itu? Pertama Pak, dicatat. Madhab jumhur ulama salaf. Kalimat beliau tadi madhabu jumhuris salaf. Tuh ada kalimat ulama salaf. Jumhur itu apa? Mayoritas ya. Berarti kebanyakan ulama kita Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari. Pokoknya semua ulama salaf lah. Mayoritas ya. Jumhur itu ulama mayoritas.
Dan sebagian ahli kalam. Nah, ahli kalam ini apa? Ya ulama salaf juga, tapi mereka tidak hanya berpatokan Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang juga memperkuat akidah Islam itu dengan apa? Dalil akli. Ya. Boleh nggak Pak belajar ilmu kalam? Boleh, tergantung ilmu kalam yang mana ini. Ya. Kalau ilmu kalam yang dari Ahlus Sunnah boleh Pak. Nah, Anda kemarin sudah nonton belum debat Ustadz Nuruddin LCMA dengan guru gembul itu? Nah, kalau Anda pengen tahu ilmu kalam itu seperti apa, itu Pak yang dijelaskan Ustadz Nuruddin, Muhammad Nuruddin LCMA yang lulusan Al-Azhar Mesir itu Pak. Itulah ilmu kalam Pak. Menguatkan akidah Islam tidak hanya dengan Al-Quran hadis, tapi juga dengan logika yang sehat. Nah, itu ilmu kalam namanya. Jadi tidak semua ilmu kalam itu haram Pak. Ada ilmu kalam yang diperbolehkan oleh para ulama ya. Nah, nanti kapan-kapan dibahas dah. Nah, ini maksudnya ahli kalam dari Ahlus Sunnah. Apa kata mereka Pak? Madhab jumhur ulama salaf dan sebagian ahli kalam mengatakan cukup imani Pak, cukup beriman dengan sifat nuzul. Imani Allah itu punya sifat namanya apa? Nuzul. Jangan ditolak Pak, awas. Kita tidak menolak hadis tadi dan tidak menolak sifat nuzul. Tapi Pak, beriman bahwa sifat nuzul adalah benar adanya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nah ini poin pentingnya, zahir makna lafadz nuzul bukan makna yang dimaksud. Tulis, ulama salaf, mayoritas ulama salaf itu sikapnya wis imani sifat nuzul, tapi makna apa itu zahirnya bukan yang dimaksud. Berarti makna zahirnya dibuang. Saya tanya, yanzilu, Nabi kan tadi bilangnya yanzilu, makna zahirnya apa? Yang terlintas di kepala, turun. Nah, kata ulama salaf berdasarkan yang dinukil oleh Imam Nawawi, ulama salaf itu makna zahirnya bukan makna yang dimaksud. Berarti turun itu bukan makna yang dimaksud Pak. Paham? Nah gitu Pak, itu sikap ulama salaf kita begitu. Ya berarti Anda Pak harus ingat pelajaran tafwid al-makna. Nah bukan kemarin sih ya, sudah lama kalau ya, bulan berapa itu yang kita bahas tafwid makna. Nah, mudah-mudahan nanti bisa disimak lagi Pak ya. Cari tolong nih tim media kita kajian tauhid itu kalau bisa dibuatkan playlistnya ya. Sudah atau belum ya? Biar jamaah kita enak itu ngaji tauhid, tinggal satu klik keluar semua judul-judul kita yang dari awal sampai sekarang ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa nanti. Nah itu dipahami lagi Pak, metode salaf yang namanya tafwid apa? Al-makna. Karena kan ada dua, ada takwil juga kan, ada tafwid makna, ada takwil. Nah ini yang pertama ini Imam Nawawi menyebutkan manhajnya ulama salaf itu tafwid makna Pak. Pokoknya nuzul ya nuzul, yanzilu ya yanzilu, tapi makna yang terlintas apa itu tadi? Turun itu ghairu murad. Bahasa Imam Nawawi ghairu murad. Apa itu? Tidak dimaksud, bukan makna yang dimaksud. Artinya dihilangkan itu Pak. Ya. Kemudian juga tidak mentakwil. Awas, ulama salaf tidak mentakwil. Benar itu Pak. Jujur sekali Pak Imam Nawawi. Ulama salaf memang mayoritas ya, mayoritas. Tapi ada sebagian salaf nanti mentakwil. Harus jujur juga kita Pak. Tidak semua takwil itu haram. Ada sebagian ulama salaf yang juga mentakwil. Tapi beliau mengatakan jumhur, pokoknya mayoritas mengatakan tidak mentakwil. Dan diiringi dengan keyakinan tanzih. Apa itu tanzih? Mensucikan Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Contohnya apa? Kata Imam Nawawi, berpindah. Coba Pak, kalau benar-benar Allah itu dipahami turun Pak. Menurut akidah Musyabihah kan Allah di atas aras. Terus kalau turun ke langit ke satu, berpindah nggak itu? Ini namanya turun nggak berpindah kan? Dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu mah sifat makhluk Pak. Berpindah itu sifat makhluk, hati-hati. Katanya nggak boleh mensifati Allah dengan sifat makhluk. Ayo. Nah, makanya penting memahami ayat yang laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalil itu dikumpulkan semuanya oleh para ulama kita. Gitu Pak ya. Jadi jangan memahami di situ sifat berpindah, bergerak atau sifat makhluk yang lainnya. Enggak berlaku itu Pak. Itu mah makhluk itu yang bergerak, turun, naik, turun itu makhluk itu ya. Bahaya itu ya. Baik. Dah, itu madhab ulama salaf. Nah, sebutkan contoh takwil dari ulama salaf Pak.
Anda bisa jawab. Siapa Pak? Takwilnya Imam Malik bin Anas. Siapa yang kenal dengan beliau? Siapa Imam Malik ini Pak? Malik bin Anas. Gurunya Imam Syafi'i jamaah. Gurunya Imam Syafi'i, ahli hadis di Madinah, pendiri madhab Maliki. Beliau Pak mengarang kitab hadis Al-Muwatta itu dulu kitab tersahih di dunia setelah Al-Quran itu dulu. Sebelum munculnya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ya. Nah, ini luar biasa Pak, Imam Malik ini ulama salaf kita. Beliau dengan Rasulullah itu Pak cuma lewat 2 orang Pak. Imam Malik an Nafi' an Ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sekali Pak beliau dengan Rasulullah, sanatnya itu. Kalau kita Pak dengan Rasulullah sanatnya ribuan mungkin ya, terlalu panjang itu. Ya, kalau beliau hanya melalui dua orang saja sampai ke Rasulullah. Nah, Imam Malik itu mentakwil Pak. Takwilannya apa? Kata para ulama ada 2 takwil di sini. Takwil pertama adalah takwilnya Imam Malik bin Anas tadi, yaitu pendiri mazhab Maliki ya, gurunya Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya, yaitu yang turun itu bukan zat Allah, bukan. Karena Allah itu maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak berada di atas aras. Jadi yang turunnya apa? Ketika Nabi mengatakan yanzilu rabbuna, maksudnya itu rahmatnya Allah atau perintahnya Allah atau malaikatnya Allah yang turun. Malaikat itu tinggalnya di mana jamaah? As-sama'u maskanul malaikah. Langit adalah tempat tinggal malaikat Pak. Langit itu Pak penuh dengan malaikat dari langit 1 sampai 7. Nah, ketika dikatakan yanzilu rabbuna, itu maksudnya adalah yang turun apa? Para malaikat. Kenapa Pak ditakwil seperti itu? Itu seperti kalimat kama yuqalu fa'ala sultan kadza idza fa'alu atbu bi amri. Contohnya begini Pak. Yang bangun IKN itu siapa Pak? Pak Jokowi apa tukang? Ya, itu kita nyebutnya tukang ya. Tukang. Tapi ketika selesai sudah jadi, orang akan mengatakan IKN itu yang membangun adalah Pak Jokowi. Nah, kalimat seperti itu maksudnya itu bahasa kiasan. Kenapa? Yaitu yang memerintahkan adalah presiden. Ya, kita jarang menyebut yang membangun IKN adalah tukang gitu. Itu jarang kan? Kita nyebutnya itu malah ke Pak Jokowinya gitu atas perintah beliau. Sama Pak, Allah turun gitu. Itu bukan Allahnya yang turun, tapi ketika Allah memerintahkan malaikat turun ke langit bumi, itulah yang dimaksud dengan yanzilu rabbuna begitulah. Paham nggak ya maksudnya? Paham ya insyaallah ya? Nah, itu namanya bahasa kiasan gitu loh Pak. Nah, ada dalam bahasa Arab itu ada begitu juga, ada ya. Baik, nah itu takwil pertama ya. Ada takwil kedua, maksudnya adalah Allah itu mengijabah. Jadi kalau Anda sholat tahajud Pak ya di sepertiga malam yang akhir, ya kira-kira jam 2, jam 3, jam 4, selama belum adzan subuh itu namanya sepertiga malam yang akhir. Ketika Anda berdoa, disitulah Allah mengijabah Pak. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya itu mengijabah di situ. Oke, inilah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Pertanyaan saya, adakah Imam Nawawi menyebut Allah itu di atas aras dan betul-betul turun? Ada nggak? Tidak ada Pak. Terus dari mana itu? Ya dari kaum musyabihah itu yang bilang kayak gitu itu. Allah turun dari atas aras ke langit pertama itu ya akidahnya musyabihah itu. Kalau akidah salaf nggak ada Pak. Ini Imam Nawawi jujur sekali Pak menyampaikan akidah salaf. Seperti ini beliau ya. Oke. Ini baru satu ulama Pak. Satu lagi ya. Belum suruk insya Allah ya. Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Tadi sudah difoto belum terjemah yang Imam Nawawi? Sudah ya? Sudah. Ini lanjut ya. Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini Pak, pensarah Sahih Al-Bukhari. Kalau tadi Imam Nawawi itu pensarah Sahih Muslim. Ya, ini lengkap Pak kita ya, alhamdulillah. Apa kitabnya Pak namanya? Itu yang paling bawah, Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dan yang mensarah Sahih Bukhari ini tidak hanya beliau, ada ulama dari Hambali yang juga terkenal, namanya sama, judul kitabnya sama, Fathul Bari juga. Tapi karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Syarahnya sama Pak, tadi saya baca di rumah itu sebelum saya berangkat itu saya baca. Sama sebetulnya.
Cuma nggak saya masukkan ke sini karena terlalu banyak nanti ya. Cukuplah perwakilan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau, Pak? Oh, ini panjang nih. Saya baca cepat ya. Talaban lil barakah. Amin ya. Wa qad ikhtulifa fi ma'na an-nuzul ala aqwal, faminhum man hamalahu ala adh-dhahiri wa haqiqatihi wa humul musyabbihah. Ta'ala Allahu an qaulihim. Wa minhum man ankara sihhatal ahadits al-waridati fi dzalik jumlatan wa hum al-khawarij wal mu'tazilah. Wa huwa mukabaratun wal ajab annahum awwalu ma fil Qur'an min nahwi dzalik wa ankaru ma fil hadits imma jahlan wa imma inadan. Wa minhum man ajrahu ala ma warad mu'minan bihi ala tariqil ijmal munazzihan Allah taala anil kaifiyah wat tashbih wa hum jumhurus salaf. Nanti ada terjemahnya setelah ini ya. Wa naqalahu al-Baihaqi wa ghairuhu 'anil a'immatil arba'ah was Sufyanain wal Hammadain wal Auza'i wal Laits wa ghairihim. Wa minhum man awwalahu ala wajhin yaliku musta'malun fi kalamil arab wa minhum man afrata fi ta'wil hatta kada an yakhruj ila naw'in min at-tahrif wa minhum man fassala harusnya ya, pakai tasdid Pak. Wa minhum man fassala baina ma yakunu ta'wiluhu qariban musta'malan fi kalamil arab wa baina ma yakunu ba'idan mahjura fa awwala fi ba'din wa fawwada fi ba'din wa huwa manqul an Malikin ya, Imam Malik itu ya. Dah terjemahnya Pak ya. Ya. Apa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Bukan Al-Haytami Pak ya, beda ulama ya. Meskipun sama-sama mazhab Syafi'i juga ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah memahami makna sifat nuzul tadi. Beda pendapat Pak, para ulama. Di antara mereka, awas, ada yang memahaminya secara makna hakikat zahir lafadznya. Apa tadi? Zahirnya apa? Turun, benar-benar tuh turun, bergerak dari atas ke bawah ya. Siapa mereka ini Pak? Kata Imam Ibnu Hajar, mereka adalah al-musyabbihah. Oh, Pak. Tuh. Wahum mana ya? Paling atas ya. Baris pertama itu wahum al-musyabbihatu. Mereka adalah kelompok musyabbihah, Pak. Jadi yang meyakini Allah benar-benar turun itu Pak, bukan ulama salaf, Pak. Tulis, Pak. Ulama salaf tidak memahami benar-benar turun, bukan. Karena Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Ya, yang meyakini Allah di atas aras terus turun, benar-benar turun, itu kelompok apa namanya? Musyabbihah. Awas, jangan ngaku-ngaku salaf. Jangan ngaku-ngaku salaf. Ya. Berdosa, berbohong itu berdosa Pak. Berdosa nggak Pak? Bohong itu dosa nggak Pak? Dosa. Ada orang bilang akidah salaf itu meyakini Allah benar-benar turun dari atas aras ke langit pertama. Terus dia bilang apa? Itu akidah salaf. Bohong nggak itu Pak namanya Pak? Berbohong Pak, nggak boleh, berdosa itu nggak boleh ya. Kita harus menyampaikan dengan jujur. Pendapat ulama salaf tidak ada yang begitu ya. Itu pendapatnya musyabbihah yang seperti itu ya. Hati-hati memahami hadis Nabi. Maha suci Allah dari ucapan mereka, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga yang mengingkari hadis nuzul. Nah ini, itu hadisnya ini palsu, itu hadisnya dhaif. Ada yang begitu Pak. Jangan Pak, karena hadisnya sahih enggak tadi jamaah? Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Tapi ada Pak kelompok ini mereka menolak hadis tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, Khawarij ini ya kelompok yang menyimpang dalam agama Islam ya, Khawarij ya. Ada juga Mu'tazilah ya. Anehnya mereka ini mentakwil ayat sifat dan menolak hadis sifat karena bodoh mereka itu dan membangkang ya. Dah, itu namanya Khawarij dan Mu'tazilah. Tapi Pak, di antara mereka, maksudnya ulama ya, ada juga yang membiarkan lafadznya seperti dalam hadis. Apa ini? Kalau dibiarkan itu namanya apa ini? Ciri khas apa tadi? Tafwid al-makna, yaitu dengan mensucikan Allah dari kaifiyah. Kaifiyah itu bergerak, turun, berpindah. Itu namanya kaifiyah Pak. Sifat makhluk itu namanya kaifiyah ya. Itu Allah disucikan dari kaifiyah dan tasbih atau menyerupai makhluk. Mereka ini adalah siapa Pak? Mayoritas ulama salaf kita. Ulama salaf itu membiarkan saja wis yanzilu, nuzul wis. Maknanya apa? Bukan turun maknanya. Karena disucikan dari kaifiyah. Turun itu kaifiyah gitu loh Pak. Nah, ini berarti kembali lagi Anda harus paham tafwid al-makna. Mereka ini adalah mayoritas ulama salaf. Bahkan Pak Imam Al-Baihaqi, ahli hadisnya mazhab Syafi'i, mengatakan pendapat ini yang tadi membiarkan lafadznya seperti itu ya, maknanya bukan turun, itu adalah pendapat dari Imam
empat mazhab. Berarti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Al-A'imah al-Arba'ah bahasa beliau tadi, Al-A'imah al-Arba'ah. Ya, imam empat itu tadi, pendiri mazhab fikih itu ya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah, Imam Muhammad, Imam Al-Auza'i dan Al-Laits, mereka ini ahli fikih semua, ahli hadis juga ya. Di antara mereka, ini ulama yang lain ya, ada juga sih yang berlebihan dalam mentakwil sampai dalam taraf tahrif. Tahrif itu menyelewengkan maknanya ya, jauh sekali ya. Tapi di antara mereka ada juga yang merinci, yaitu antara takwil yang sesuai dengan kalam Arab ya, ulama Arab, dan takwil yang jauh serta ditinggalkan. Maka kadang-kadang mereka mentakwil, kadang-kadang juga mentafid. Pendapat ini adalah dari Imam Malik. Yes, ringkasnya gini aja Pak. Saya sudah nyiapin kok, tenang saja Pak. Nih, ringkasannya seperti ini. Jadi kita ringkas dari yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Dua Syekhul Islam kita ya. Syekhul Islam Al-Imam Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kata beliau begini Pak. Wes pokoknya sifat nuzul itu hanya ada dua cara memahaminya. Ulama salaf itu hanya ada dua metode, manhaj gitu aja Pak, kalau mau pakai bahasa sekarang, dua manhaj. Apa manhaj salaf itu? Satu, paling atas, yaitu manhaj tafwid al-makna. Yang kedua, manhaj takwil, karena ada bukti dari ulama salaf mentakwil sifat nuzul ya. Pak Ustadz, saya mau pakai yang manhaj tafwid mana deh? Yang tadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, pokoknya jumhur ulama salaf ya. Ingat Pak, pendapat jumhur ulama salaf. Bagaimana Pak Ustadz tafwid makna itu? Begini, kita wajib beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat nuzul. Tuh, imani Pak, Allah itu punya sifat nuzul karena Nabi menyebutkan yanzilu. Tetapkan dulu, jangan ditolak sifat itu, ditetapkan. Itu Pak sikap ulama salaf kita. Ya. Jangan ditolak sifat nuzulnya. Pokoknya beriman ada namanya sifat nuzul. Namun, nah ini catatannya, bukan bermakna Allahnya turun bergerak dari atas ke bawah. Enggak ada ulama salaf memahami seperti itu. Lalu apa dong makna yanzilu rabbuna tadi Pak Ustadz? Kalau pakai manhajnya ulama salafnya, maknanya cukup kita serahkan kepada Allah. Kama waroda, ala ma waroda. Gitu Pak. Pokoknya nuzul ya nuzul, maknanya apa? Wallahu a'lam. Para ulama salaf tidak mau membahas dalam-dalam. Cukup imani hadisnya, maknanya apa? Wallahu a'lam. Karena mereka tahu ada ayat laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan. Ini ayat ini harus digadukkan Pak. Apa digadukkan itu ya? Dikompromikan. Iya, cara memahaminya jangan sepotong-potong gitu loh. Tahu digadukkan Pak ya? Apa digadukkan? Iya, dikompromikan ya. Ini digabung ayat-ayat dan hadis-hadis itu ya. Nah, ini namanya apa Pak? Tafwid makna. Dan inilah sikap mayoritas ulama salaf kita. Jadi kalau Anda ditanya Pak, Imam Syafi'i itu bagaimana ya memahami sifat nuzul? Imam Ahmad bin Hambal itu bagaimana ya memahami sifat nuzul? Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama salaf kita semuanya. Anda jawab seperti itu ya. Ya, seperti di atas tadi. Ya, itu sudah. Berarti itu namanya tafwid makna. Makanya tadi Pak, tolong simak lagi rekaman kita yang tentang tafwid al-makna. Cari ya nanti ya, yang judulnya tafwid al-makna ya. Baik. Pak Ustadz, kalau manhaj yang lain bagaimana? Ada namanya takwil. Tapi takwil tadi kan macam-macam Pak. Ada takwil yang menyimpang, ada takwil yang macam-macam tadi ya. Kita pakai takwil salaf. Apa itu? Kita wajib beriman bahwasannya Allah memiliki sifat nuzul. Iya. Sama kayak yang atas tadi ya, sama. Sampai situ sama. Namun bukan bermakna Allah turun bergerak dari atas ke bawah. Sama ya, sama dengan yang atas Pak ya, sama. Lalu apa maknanya? Nah, kalau takwil itu Pak menentukan makna, ciri khasnya. Kalau tafwid makna itu tidak menentukan makna, diserahkan kepada Allah. Itu tafwid makna. Kalau takwil Pak, ciri khasnya itu menentukan makna, tapi makna yang sesuai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, alama yaliku bijalalihi gitu ya. Apa itu maknanya? Maknanya adalah turunnya rahmatnya Allah atau turunnya para malaikatnya Allah dari langit menuju langit bumi gitu ya. Itu namanya tuh turun. Ta'yin al makna itu menentukan
makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Ini sikap bukan mayoritas tapi sebagian salaf. Siapa imamnya tadi? Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Beliau itulah yang mentakwil turun hadis nuzul turun tadi dengan makna turun malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwil haram enggak Pak takwil? Enggak juga. Ada takwil yang haram, tapi takwil yang seperti ini tidak diharamkan oleh para ulama kita. Oke, jelas sampai sini coba? Mudeng apa mubeng? Mubeng itu pusing ya. Kalau mudeng paham ya. Insya Allah Pak, pelan-pelan. Anda ngaji seperti ini Pak, berpahala besar Pak. Kita ini ngaji hadis sebetulnya Pak, tapi pakai nama akidah. Ya memang akidah itu sumbernya Quran hadis memang. Saya mau ngaji Quran sunnah Pak Ustadz. Oke, ngaji akidah, ngaji tauhid itu ya Quran sunnah. Karena sumbernya dari Quran hadis semua itu ya. Alhamdulillah Pak, kita bisa ngaji Quran sunnah ya, berdasarkan pemahaman ulama salaf ya. Baik, ini tambahan saja. Jadi kenapa Pak ulama kita itu mentafsir makna dan mentakwil tadi ya? Ya karena ada ayat-ayat ini, jangan sampai bertabrakan dengan ayat muhkamat. Tuh ayat muhkamat itu ini ada berapa itu? 8 kurang lebih ya. Di situ ada laisa kamitslihi syai', ada walam yakul lahu kufuwan dan seterusnya. Hal ta'lamu lahu samia fala tadribu lillahil amsal. Oke. Sudah syuruk belum? Sudah. Ya, ini tambahan saja ya, nanti dibaca. Ini kan PowerPoint kita ini halal Pak, kita bagikan ke siapa saja ya. Anda yang punya HP tinggal minta sama pengurus PowerPoint kajian akidah kita ya. Semuanya lengkap datanya Pak ya. Ini tambahan dari Imam Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar itu ulama besar mazhab Maliki. Berarti beliau ini lebih paham akidah imamnya Pak. Karena pengikut Imam Malik bin Anas. Kata beliau apa? Tuh, Imam Malik mentakwil tuh Pak. Ya tanazzalu amruhu ya. Atau tatanazzalu rahmatuhu ya, dan seterusnya. Takwil Pak. Imam Malik mentakwil ya. Cukup ya. Terus satu lagi Imam Ibnu Abdil Bar juga di kitab yang lain. Kalau tadi kitab apa tadi? Tadi kitab At-Tamhid sama, cuma beda halaman ya. Allah itu tidak berlaku bergerak Pak. Tidak berlaku bergerak atau berpindah tempat. Maha suci Allah dari sifat bergerak dan bertempat. Sehingga lafadz nuzul itu jangan diterjemahkan turun. Terus gimana Pak Ustadz menerjemahkan hadis yanzilu itu? Ya pokoknya yanzilu gitu aja Pak. Yanzilu. Kalaupun mau diterjemahkan turun, dalam hati harus punya keyakinan itu bukan makna yang murad gitu ya. Itu ghairu murad itu ya. Itu bukan makna yang dikehendaki gitu ya. Dah, apalagi nih? Nah ini, ada orang Pak bilang, itu yang turun zat Allah itu. Dibantah Pak oleh Imam Ibnu Abdil Bar. Wa hadza qaulun mahjur ya. Jadi ada kelompok Pak ngaku-ngaku salaf Pak. Sudah ada Pak di zaman itu Pak, tahun 400-an loh Pak. Udah lama sekali sebelumnya Imam Nawawi eranya itu. Dulu sudah ada kelompok yang ngaku-ngaku salaf itu. Mereka mengatakan Allah turun bidzatihi. Ternyata itu Pak dibantah oleh Imam Ibnu Abdil Bar. Hadza qaulun mahjur. Ini pendapat yang nyeleneh, ditolak itu ya. Bukan seperti itu cara memahami hadis nuzul ya. Imam Syafi'i Pak, la yajuzu alaihi taghyir. Paling bawah itu poinnya, nggak usah dibaca semua. Allah itu tidak berlaku apa Pak? Perubahan. Kalau tadi dipahami benar-benar turun, berubah nggak itu Pak? Dari atas ke bawah itu berubah nggak? Berubah, berpindah tempat itu berubah dari hal satu ke hal dua, dari satu kondisi ke kondisi yang lain itu berubah, itu sifat makhluk itu Pak. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Itu Imam Syafi'i Pak, la yajuzu alaihi taghyir fi dzatihi wala tabdil fi sifatihi. Berarti salah itu yang memahami yanzilu, Allahnya turun bergerak, salah itu ya. Salah. Ya, ini akidah Syafi'i Pak, Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga begitu ya. Wallahu ta'ala lam yahaqu taghayyurun wala tabattulun. Tidak berlaku berubah atau perubahan sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, jamaah. Cukup ya. Ini masih banyak ya, tapi poinnya sudah tersampaikan sebetulnya ya. Poinnya sudah tersampaikan. Intinya sifat nuzul, hadis Bukhari Muslim tentang yanzilu, Allah turun di sepertiga malam yang akhir. Cara memahaminya ada berapa? Ada dua ya. Tadi tafwid makna sama takwil. Wallahu a'lam bishawab. Cukup.
Masya Allah, Alhamdulillah, itulah tadi beberapa poin penting, beberapa dalil, beberapa pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ajib mengenai pembahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di sepertiga malam. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.